Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di sini dalam kegiatan bimbingan kelompok. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk dapat berhadir di sini dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, mari kita berdoa agar nantinya kegiatan kita ini dapat terlaksana secara lancar dan juga mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini semuanya udah kenal atau belum? Belum. Ada yang udah kenal, ada yang belum ya kan? Jadi di sini kita mau perkenalan dulu. Kita biar nggak bosan, biar teman-teman nggak bosan, kita akan bermain yang namanya permainan lempar bola salju. Jadi cara bermainnya adalah nanti saya akan melemparkan bola salju kepada salah satu di antara teman-teman. Nanti kalian akan menyebutkan nama, hobi, dan juga warna kesukaan. Mengerti? Mengerti. Kalau ada yang kurang mengerti bisa tunjuk tangan. Ya. Oke. Nah, dimulai dari saya sendiri. Nama saya Anggreni Yulestari Brusmbiring. Kalian bisa panggil Iren atau juga Anggreni. Hobi saya mendengarkan podcast. Warna kesukaan saya adalah coklat. Reji. Silakan. Nama saya Rani Kumalasari. Hobi saya Hobinya membaca. Warna kesukaan biru. Oke, lempar ke siapapun boleh. Silakan. Kenalkan, nama saya Nadine Aulia. Hobi saya membaca, warna kesukaan saya hitam. Oke, hitam. Lanjut, terserah. Silakan. Perkenalkan, nama saya Arini Al-Hidayah. Ya. Hobi saya membaca, warna kesukaan saya hitam. Hitam. Iya. Iya, silakan. Nama? Nama saya Suci Adinusya Putri, bisa dipanggil Dinda, bisa dipanggil Suci juga. Hobi saya membaca, warna kesukaan biru. Biru. Oke, lanjut. Ya. Saya Muhammad Ibran Hakim. Warna kesukaan. Hobi. Ya, hobi. Main game warna kesukaan. Main game. Oke. Oh, Mantap. Nama saya Muhammad Fajri Ramadan. Hobi menggambarkan main game. Warna kesukaan warna hijau. Oke, warna hijau. Siapa lagi yang belum? Lempar. belum, Oh, ya silakan. Perkenalkan, nama saya Siti Suardina, bisa dipanggil Tina. Ya. Hobinya nonton, Nonton. warna Oke. kesukaannya hitam. Hitam. Oh, terakhir. Perkenalkan, nama saya Putri Erma Yunita, bisa dipanggil Putri, bisa dipanggil Erma, terserah kalian lah ya kan. Ya, oke. Hobi saya menonton drakor dan Oh, sama. warna kesukaan saya warna hitam. Oke, nah tadi kita udah bermain yang namanya permainan lempar bola salju. Tapi kita kan belum bisa ngingat inten namanya siapa, ini namanya siapa. Jadi kita akan bermain yang namanya games rangkaian nama. Cara bermainnya seperti ini. Nah, saya misalkan orang pertama. Kalian mau manggil Anggreni atau Iren? Iren. Oke, Iren. Iren, saya menyebutkan nama saya sendiri, Iren. Orang kedua harus menyebutkan nama saya terlebih dahulu, baru boleh menyebutkan namanya. Orang ketiga harus menyebutkan nama saya dulu, nama orang kedua, baru namanya. Semua mengerti? Mengerti. Jadi orang terakhir harus hafal semua nama-nama orang yang ada di sini. Begitu. Sudah? Oke, dimulai dari saya. Iren. Kemana ini kesana? Ke kanan. Aku terakhir. Iren. Iren Reni. Iren, Reni, Tina. Iren, Reni, Tina, Putri. Iren, Reni, Tina, Putri, Dinda. Iren, Reni, Dinda. Tina. Iya. Putri, Dinda. Aduh, Iren, Reni. Aduh, banyak Tina, kali. Putri, Kuat, ya. Dinda. Duan. Ya. Iren, Tina. Sebalik. Siapa? Ingat-ingat, siapa yang menolong? Ini siapa? Oke. Ya. Reni, Tina, Ya. Putri, Ya. Bu Dinda, Bang Duan, Reji, Nadine. Nah, silakan. Iren, Reni, Tina, Putri, Dinda, Rituan, Reji, Nadine, Arin. Oke, tepuk tangan tuh semuanya. Oke, nah sebelumnya teman-teman sudah pernah bimbingan kelompok? Belum. Menurut kalian ada nggak yang mau ngasih tahu pendapatnya apa sih itu bimbingan kelompok? Boleh, silakan. Terserah apa aja.
Yang mau boleh acungkan tangan baru jawab. Nggak ada? Nggak ada kak. Nggak ada. Oke, biar saya jelaskan. Jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan bimbingan konseling yang dilakukan dalam format kelompok seperti ini. Jadi tujuannya ini adalah menambah pengetahuan kita semua dan juga untuk melatih komunikasi kita antara satu anggota dengan anggota yang lain begitu. Juga melatih kita untuk saling menghargai apa pendapat yang satu dengan yang lain seperti itu. Nah, ada yang tahu nggak kenapa kita harus duduk setengah lingkaran begini? Nggak ada? Oke, jadi kita duduk setengah lingkaran ini supaya tidak ada yang tertutupi. Misalkan dia yang sedang ngomong, jadi kan yang di sini nampak gitu. Sudah mengerti semuanya? Nah, di sini kita akan membahas suatu topik yang topik ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan di masyarakat dan di media massa juga begitu. Nah, di sini kita ada asas yang namanya asas kerahasiaan, di mana apapun yang nantinya kita bicarakan di sini tidak boleh teman-teman beritahu ke orang di luar. Ini cuma kita aja yang tahu gitu. Oke, selanjutnya saya berharap teman-teman dapat mengikuti kegiatan kita ini dari awal kegiatan sampai nanti akhir. Teman-teman bersedia? Bersedia. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya kita di sini tidak boleh berkata-kata yang kotor begitu, karena kita masih mengandung asas kenormatifan, yaitu kita masih menggunakan norma-norma yang berlaku begitu. Teman-teman siap nggak ini? Kayaknya udah ngantuk. Siap? Oke. Nah, topik kita adalah topik tugas, yang mana topik tugas ini adalah topik yang sudah ditentukan oleh saya sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman ini sebagai anggota kelompok. Nah, apabila teman-teman ingin mengemukakan ide atau gagasan teman-teman, boleh mengacungkan tangan, baru boleh mengungkapkan apa yang mau dikatakan begitu. Sudah bersedia semuanya? Bersedia. Kurang semangat? Bersedia? Bersedia. Oke. Nah, jadi topik kita adalah dampak aplikasi TikTok terhadap generasi muda. Nah, generasi muda, menurut teman-teman, generasi muda itu seperti apa? Ya, silakan. Semua kak. Ya, kita semua. Ya, ada lagi yang mengungkapkan apa itu generasi muda? Ada? Gak usah malu-malu. Putri mau bicara? Generasi muda itu kita semua yang Ya. akan menjadi pemimpin selanjutnya di negara kita ini. Oke, beri aplaus pada Putri. Nah, benar sekali apa yang dikatakan saudari Reni dan juga Putri tadi. Generasi muda itu ya kita semua penerus bangsa ini nanti ke depannya seperti itu. Nah, TikTok, apa yang teman-teman terlintas di pikiran teman-teman ketika saya menyebutkan TikTok? Boleh acungkan tangan? Ya, Putri silakan. Sebuah aplikasi yang menghibur dan ada edukasinya juga. Ya, tentang edukasi. tentang apa juga ya, tentang pengetahuan alam, tentang pengetahuan juga. Oke, kata teman kita tadi, TikTok itu sebuah aplikasi yang memberikan kita pengetahuan, edukasi seperti itu. Ada lagi yang ingin berpendapat? TikTok. Apa sih TikTok itu gitu? Ini bisi-bisi ada apa? Mau enggak? Oke. Di sini teman-teman siapa yang punya aplikasi TikTok? Boleh tunjuk tangan? Oke, berarti berapa orang yang punya? 5. 4. Oh iya 5. 5 orang yang punya aplikasi TikTok. Nah, yang punya ini apa yang pertama kali teman-teman pikirkan ketika ingin mendownload? Alasannya kenapa? Ya? Alasannya untuk Ya. Untuk nonton hiburan gitu, Ya. untuk membuang suntuk, Oke, nggak ada mau kerjaan. suntuk. Ya. Oke, terima kasih. Lagi? Yang lain tadi yang download apa? Ayo. Nadine? Kenapa download TikTok? Untuk hiburan. Untuk hiburan sama ya? Sama. Sama. Oke, sama. Nah, untuk yang tidak mendownload nih, apa? Alasannya kenapa nggak download? Tadi ada dengar penyimpanannya nggak cukup. Ya, kenapa? Nggak tertarik aja. Oh, nggak tertarik. Siapa lagi tadi yang nggak punya? Ini Oh, Putri. bisa lalai sama waktu karena scroll TikTok aja. Oh, lalai sama waktu. Oke. Nah, menurut teman-teman, setiap yang kita lakukan itu kan ada dampak positif dan juga dampak negatifnya. Nah, menurut teman-teman, dampak positifnya itu apa aja?
Oke, sama-sama ya. Jadi siapa duluan ini mau? Oke, Putri. Dampak positif itu menghibur kita ya kan, kalau lagi waktu senggang gitu Ya. scroll menghibur lah ya kan. Dampak positifnya juga itu kayak ada konten-konten edukasi, entah apa pengetahuan, kita jadi memiliki pengetahuan yang luas. Iya. Kalau dampak negatifnya itu bisa lupa sama waktu, Oke. waktu belajar, waktu sholat semua lupa. Kadang nunda-nunda pekerjaan, udah gitu kadang juga agak gila sedikit gara-gara TikTok. Kata teman kita agak gila ya dampak negatifnya. Nah, menurut sama. Nah, ada lagi? Nah, enggak. Yang ini sebelah kiri. Dari tadi ada pembahasan. Nah, oke. Nah, kan semuanya ada dampak positif dan negatifnya. Seperti tadi dikatakan teman kita, dampak positifnya itu untuk menghibur dan juga ada konten edukasi di situ. Dan sedangkan dampak negatifnya itu kita jadi lalai terhadap pekerjaan kita atau kewajiban yang seharusnya kita kerjakan, seperti itu kan? Nah, jadi di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman, menurut teman-teman lebih besar mana dampak positif atau negatifnya? Ya, silakan. Itu di dalam video lebih banyak dampak positif karena dampak positifnya itu di dalam video ada video tentang ceramah, tentang pengetahuan seperti itu. Oke, kata teman kita lebih banyak dampak positifnya karena banyak konten-konten ceramah seperti itu ya. Yang lain ingin berpendapat? Enggak? Ini enggak? Oke, nah teman-teman, jadi kita tadi sudah mendengarkan dampak positif dan juga negatifnya. Nah, sekarang kan banyak anak-anak yang bahkan dia belum boleh sebenarnya memegang gadget nih kan. Sebelum umur kita 12 tahun sebenarnya kita tidak boleh bermain gadget atau smartphone tanpa orang tua, pengawasan dari orang tua seperti itu. Tapi sekarang yang belum sekolah pun sudah lihai dalam scroll TikTok, mendengarkan lagu-lagu yang seharusnya tidak dia didengarkan gitu kan. Ada bahasa-bahasa yang mungkin tidak sepantasnya untuk dia dengarkan. Bagaimana menurut teman-teman mengenai peristiwa tersebut? Salah siapa begitu? Siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya? Ya, silakan. Gak apa-apa, jangan malu-malu. Karena seorang anak kecil itu salah orang tuanya, karena orang tuanya sibuk sama pekerjaannya, sedangkan anaknya nggak ada yang memperdulikan, sehingga orang tua memberikan gadget agar anaknya menghibur dirinya sendiri. Oh, oke. Kata teman kita karena orang tua. Semua setuju karena orang tua? Setuju? Setuju. Oke. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang apa itu TikTok, dampak positif dan negatif dari TikTok, bagaimana mengatasi kecanduannya ini bagaimana. Jika ada seseorang yang sudah kecanduan, dia tidak bisa satu hari itu tidak melihat TikTok atau tidak bisa tidak membuat TikTok seperti itu. Apa nih yang akan kita lakukan? Menurut teman-teman, hapus aplikasinya. Setuju semuanya? Setuju. Hah? Kalau bisa di-download lagi. Oh, bisa di-download lagi dong. Ini bagaimana caranya? Jual HP. Nanti dia nggak bisa kuliah online, belajar online. Bagaimana? Ada yang ingin memberitahukan cara menghapus kecanduan itu gitu? Cari hiburan lain. Cari hiburan lain seperti? Misalnya kan, misalnya ini yang kecanduannya anak kecil. Iya. Ya harus orang tuanya yang nyari kesibukan untuk menghibur anaknya lagi. Oke, Ngajak jadi main kayak gitu. peran orang tua yang membuat anaknya biar nggak kecanduan lagi seperti itu. Orang tua Harus lebih menyempatkan waktu. ya, menyempatkan. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, kegiatan kita ini hampir berakhir. Di sini saya ingin teman-teman berkomitmen. Contoh, saya berkomitmen untuk lebih membuat kegiatan saya lebih produktif. Misalkan dibanding saya scroll TikTok selama berjam-jam, saya akan lebih misalnya saya akan mencari kegiatan yang lebih produktif seperti saya olahraga seperti itu. Nah, saya mempersilakan teman-teman siapa yang ingin berkomitmen seperti itu. Siapa? Saya Oh, silakan. Saya berkomitmen untuk mengurangi penggunaan aplikasi TikTok. Oke, yang lain? Oke, kita harus gilir ya jadi. Ya, silakan. Misalkan kami berkomitmen untuk lebih mengurangi waktu menggunakan TikTok agar lebih produktif gitu. Saya akan lebih mengurangi waktu untuk melihat TikTok Iya. dengan membantu orang tua. Membantu orang tua, bagus. Selanjutnya? Saya akan mengurangi menge-scroll TikTok Iya. dengan melakukan kegiatan-kegiatan bermanfaat dan rajin belajar. Oke, rajin belajar. Selanjutnya?
Saya berkomitmen untuk tidak men-scroll Teman-teman jangan tertawa. Oke. men-scroll TikTok Iya. supaya bisa mengerjakan sesuatu, mengerjakan pekerjaan yang lain. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Saya mengurangi melihat TikTok untuk mengerjakan pekerjaan yang lain. ya pekerjaan yang lain. Silakan. Saya berkomitmen Untuk menghapus. Saya berkomitmen untuk untuk ketawa. untuk menseperti tidak Iya, nggak apa-apa. Lanjut. tidak menseperti TikTok Iya. untuk mengerjakan untuk pekerjaan. Iya, pekerjaan. Saya berkomitmen untuk lebih jarang melihat TikTok untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih bermanfaat. Oh, yang lebih ya, silakan. Oh, udah dicolong sama dia. Saya berkomitmen untuk mengurangi melihat TikTok untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih bermanfaat. Oke, tadi teman-teman sudah berkomitmen semuanya kan? Sudah. Berarti sudah berjanji kan? Sudah. Ini ada videonya, nanti kalau teman-teman scroll TikTok terlalu lama, kita pasang videonya, oke? Biar semua ingat komitmennya. Nah, teman-teman, saya ingin teman-teman memberikan kesan dan pesan atas pertemuan kita kali ini. Siapa yang ingin memberikan kesan dan pesan? Iya, silakan. Kesan dulu. Iya. Kesannya kegiatan ini cukup mengedukasi dan menyenangkan. Iya. Kesannya semoga kita bisa mengadakan bimbingan kelompok lagi. Oke, terima kasih. Siapa lagi yang mau kasih kesan dan pesan? Nggak ada? Oke. Nah, di sini saya akan memberikan kesan dan pesan saya terhadap teman-teman. Saya sangat senang bisa bertemu dengan teman-teman hari ini karena teman-teman menambahkan pengetahuan saya tentang apa itu TikTok, bagaimana pandangan teman-teman tentang TikTok, seperti itu. Pesan saya untuk kedepannya kita lebih serius lagi jika ingin berkomitmen, begitu ya. Baiklah teman-teman, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, marilah kita berdoa agar nantinya kita selamat sampai tujuan dan juga kegiatan kita ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih untuk teman-teman. Saya ucapkan semoga kita semua nantinya ke depannya menjadi generasi penerus bangsa yang hebat, menjadi pemimpin yang hebat, kita mampu dan kita bisa membangun negara kita ini menjadi lebih maju lagi ke depannya. Mungkin sekian pertemuan kita. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan di dalam berkata ataupun bertingkah laku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.